Sob, lihat deh, lihat ekornya. Binturong Jawa baunya seperti popcorn mentega. Aduh, lucu banget. Bibi, kita ambil adopsi binturong yuk. Tadi bilang, no way. Halo Sobat Satwa, selamat siang nih. Apa kabar nih semua? Nah, hari ini ada episode khusus. Kita mau mengenal lebih dekat binturong atau artistik binturong. Nah, musang yang paling besar ini nih punya ciri khas. Dan di Indonesia ada 3 lokaliti. Ada yang dari Borneo, ada yang dari Jawa, dan ada yang dari Sumatera. Mau tahu lebih lanjut? Ayo, tetap saksikan di Farhankan Channel. Yuk! Sobat Satwa, nah lihat nih apa yang lagi dia lakuin. Ini namanya Arkan. Dia itu adalah binturong di versi Jawanya. Taunya dari mana nih? Kalau binturong Jawa itu dia warnanya lebih ke abu-abu. Tuh, lihat nih Arkan. Itu istrinya. Kita namain Sri. Tuh. Nah lihat, bikin dia gelantungan. Ini gelantungan. Oke. Sob, lihat deh, lihat ekornya. Itu yang disebut dengan prehensile tail. Prehensile tail itu apa sih? Nah, prehensile tail itu adalah kemampuan suatu satwa untuk menggantung atau mengangkat benda menggunakan ekornya. Selain dia nih, yang bisa melakukan ini ada jenis karnivor lain namanya king keju nih. Nah, mau tahu lebih lanjut? Tetap di Farhankan Channel ya. Walaupun masuk pada kelas karnivor, sebenarnya binturong ini juga sering banget makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, bareng sama kita udah ada Kiper Adit nih. Kiper Adit, sehari-hari Arkan sama Sri dikasih makan apa kalau di Fauna Land? Biasanya kita kasih pisang, pepaya, dan selingannya biasanya seminggu sekali kita kasih daging merah, daging sapi. Daging merah, daging sapi. Jadi sebenarnya dia tuh omnivore juga, walaupun masuk ke kelas Viveridae yang konon kabarnya memang dia selalu disebut dengan karnivor. Sobat Satwa, nah kalau si Arkan ini dia adalah binturong Jawa. Terlihat dari warnanya yang full abu-abu mulai dari kepala sampai ujung ekor. Kalau yang jenisnya dari Pulau Sumatera itu bulunya full berwarna hitam, seperti yang waktu gua kunjungan ke Semarang nih, yang ini nih. Dan juga ada juga yang lokalitinya dari Borneo atau Kalimantan. Ciri-cirinya apa nih? Ciri-cirinya kan kalau si Arkan dia full dari ujung pala sampai ujung ekor warnanya abu-abu. Kalau yang dari Borneo dia kepalanya abu-abu tapi badannya Jawa. Jadi kayak mix antara Jawa dengan Sumatera. Gitu bukan Kiper? Ya, betul. Iya. Nih. Ini megang tangan kita. Sobat Satwa, bisa nebak nggak binturong itu masuk hewan nokturnal, diurnal, atau crepuscular, atau malah katemeral nih? Ayo, ada yang bisa tahu nggak? Nokturnal? Iya, memang. Sebenarnya, walaupun para saintis mengklasifikasikannya binturong itu sebagai hewan nokturnal atau yang aktif pada malam hari, tapi kenyataannya banyak sekali binturong yang juga aktif pada siang hari atau diurnal. Kadang-kadang ada juga yang aktif pada senja hari atau kita nyebutnya crepuscular. Kalau aku sih boleh menyimpulkan sebenarnya mereka itu seperti halnya singa, masuk ke hewan-hewan atau satwa katemeral atau satwa yang bisa aktif malam atau siang hari. Jadi mereka itu bisa ngacak aja aktivitasnya. Sobat Satwa, menurut Kiper Adit, mereka itu kalau tempat pupnya biasanya hanya di satu tempat nih. Mereka udah ada tempat khusus langganan, toilet umumnya mereka gitu. Nah, kayak tadi nih si Arkan, kalau pup selalu di situ-situ aja. Lucu ya? Binturong betina itu sangat unik karena mereka itu salah satu dari sedikit mamalia yang mempunyai implantasi tertunda. Implantasi tertunda itu apa sih? Nah, itu berarti satwa tersebut dapat mengatur waktu kelahiran mereka.
binturong tidak mempunyai musim kawin, artinya dalam sepanjang tahun mereka bisa kawin kapan aja nih sobs. Nah, dengan implantasi tertunda itu memungkinkan si betinanya bisa mengatur waktu kelahirannya kapan aja. Nah, untuk waktu kehamilannya apabila sudah terjadi pembuahan yang sempurna itu memakan waktu 3 bulan sampai si bayinya itu lahir. Dan dalam waktu 6-8 minggu sang bayi tersebut sudah bisa makan makanan solid. Sobat Satwa, jangan digangguin, lagi pacaran. Sebenarnya si Arkan itu sudah memasuki umur dewasa dan siap kawin, tapi sayangnya serinya belum cukup umur nih. Kita tunggu beberapa bulan lagi dan moga-moga mereka bisa berkembang biak. Nah, binturong itu mempunyai ciri-ciri yang sangat unik, di mana mereka itu mempunyai kelenjar bau dan untuk binturong Jawa baunya seperti popcorn mentega. Mau tau nggak dari mana baunya? Nah, itu sebenarnya ada di bawah ekornya mereka, kelenjar baunya itu. Nah, tapi lucunya nih Sobat Satwa, untuk lokality yang berasal dari Sumatera atau yang berwarna hitam itu tidak mempunyai bau sama sekali. Mau tau nggak gue tahu dari mana? Karena gue udah gendong kemarin di Pasti Semarang. Nah, untuk tahu lebih lanjut, let's go to Semarang! Nanti ya guys, kita lihat ke penangkaran binturong pertama yang ada di Indonesia. Yuk! Ada 50 ekor indukan. Mau denger gak kalau binturong marah? Jadi ada F1, F2. Udah sampai berapa kok F-nya? Udah 1 sampai F2. Ini yang satu tuh yang indukan pertamanya itu udah ada 50 ekor di sini. Wow. Tuh lihat, F1 mili, ada nomor. Itu nomor chip ya? Microchip ya? Ngurus anak Kalau mau ngebedain asal lokality atau asalnya binturong itu bisa dilihat dari warna bulunya. Kalau yang warnanya rada abu-abu itu disebutnya binturong Jawa. Kalau yang warna hitam binturong Sumatera. Nah, yang tadi barusan itu yang lagi, nah dia rada abu-abu itu binturong Jawa. Yang kayak punya nyalset ya Nona. Kalau mobil binturong Sumatera lebih warna hitam kayak ini. Nah, ini juga nih lokality Jawanya. Kelihatan dari warna abu-abu ke putih-putihan yang ada di kepalanya. Lihat seperti itu. Jadi Sobat Satwa, di dunia satwa itu ada tulisan F, F0, F1, F2. Kalau kayak di hybrid kok itu kan juga kucing-kucing hybrid kita kayak Savannah tuh gue selalu nyebutnya Savannah F1. F-nya itu singkatan dari filial. Filial itu biasanya menandakan dia itu keturunan keberapa. Misalkan F0. F0 itu adalah yang asli dari alam liar. Biasanya kalau penangkar-penangkar kayak Koirawan ini asal muasalnya dia harus mau punya izin untuk mengambil dari alam liar, misalkan sepasang atau 2 pasang. Anak dari F0 itu namanya F1. Anak dari F1 itu namanya F2. Nah, itu menandakan berapa urutan keberapa dia dari indukan yang dari alam liarnya. Nah, mau tahu nggak F0 itu seperti apa? Biasanya masih lebih liar karena emang itu tangkapan dari alam liar. Dia nggak sejinak kayak F1, F2. Nah, kalau mau lihat, yuk kita lihat F0-nya Koirawan. Oke, tadi kan gue udah bilang tentang masalah F1, F0. Nah, ini salah satu contoh F0. Bisa dilihat dari plat yang ada di sini. Ini F0, Dina, FN, F0, Dina, FN. Berarti ada sepasang tangkapan liar yang merupakan indukan dari semua yang ada di sini. Nah, itu. Berapa bulan mereka hamilnya? 3 bulan. Iya. Bener nggak sih lokality yang warna hitam itu dari Sumatera, yang rada abu-abu itu dari Jawa? Itu benar ya? Oke. Untuk sementara kita di sini Sumatera sama Jawa. Sumatera sama Jawa. Emang ada lagi yang lain, lokality lain? Kalimantan ada. Bedanya apa? Itu hitam, cuma ujung bulunya dia ada agak coklat-coklatan. Oh, lebih ke coklat-coklatan. Oh, ada ya, Borneo Cuma ya. hampir mirip sama Sumatera. Hampir mirip sama Sumatera. Kalau Iya. Sumatera dia hitam full. Hitam full. Kalau Borneo dia hitam, ujungnya ada coklat-coklatnya. Wow. Ya eksotis ya Jawa tetap. Paling eksotis ya. Ayo Paling kita ke eksotis. dulu ke sana ya, Mas ya. Iya. Bawa genetik mozaik yang tadi kita lihat di Instagram. Oke. Ini ada putih. Itu anak ini jantan betina, Pak? Ini jantan.
ketahuan dia yang pembawa mozaiknya gimana caranya? Jadi sebetulnya ini kan beranak nih sama yang betinanya. Terus keluar apa? Anaknya ini keluar dari putihnya sedikit. Nanti ada di dalam. Nah, terus kawin lagi tambah banyak. Ada lagi berarti ketahuan pembawa genetiknya dia. Ya, yang pertama ini. Yang di sini ya. Mau tahu Pak, kalau Binturo tuh ada yang ngomong katanya monogami. Ada yang mau ngomong juga bisa dengan teror. Bisa. Ternyata bisa. Bisa. Katanya kalau jantan sama betina disatuin bisa tidak terjadi perkawinan, hanya sahabatan aja gitu jadi. Enggak bisa. Kemungkinan besar akan terjadi. Akan terjadi. Cuma kan ini kalau misalnya kita mau gabungin, kita digabungin di kandang kecil dulu, penyesuaian, terus habis itu setelah 2 minggu kita lepas. Chance-nya, Om kalau misalkan kayak gitu, pernah nggak berapa banding berapa kalau udah disatuin kandang kecil nggak jadi kawin, harus dicocokin lagi cari penggantinya atau biasanya rata-rata langsung jadi? 50% lah ya. Oke. Enggak. Agak susah juga nih. Kalau nggak cocok kan bisa berantem kan? Berantem. Jadi gini, ini udah kawin ya, lahir berapa kali gitu kan? Ntar dipisah kan, jantannya, digabungin berantem lagi. Oh bisa kayak gitu? lagi. Padahal Ulang udah lagi. pernah kawin ya? Iya. Tapi kalau sudah Iya. bermesraan gitu-gitu ada kemungkinan kawinnya atau mereka cuma sahabat pena dan ketemuan gitu? Kawin tapi nggak jadi. Kawin Oh. jadi. Kalau terlalu akrab, Enggak ya kawin, cuman nggak beranak. ih, ngeselin banget. Ini nggak apa-apa di bawahnya ini. Gak apa-apa, palingnya luka-luka. Itu resiko dari kameramen. Paling loncat. Ano itu umur berapa sekarang Ano? Tahun lebih ya, tahun lebih. setengah. Tahun Nah setengah. bisa kawin umur berapa Om? 1 tahun setengah mestinya udah mulai Wow, bisa. dikit lagi. Ini 24 tahun gak bisa-bisa. Gimana ini? Aduh, serempet lagi. Tapi guys, ini tuh patut jajuin jempol Pak Irwan ini. Kalau gue ngelihatnya ya sebagai penyelamat Binturong juga. Ya, Jadi awalnya hobi sih sebenarnya. nah, karena hobi, Ya. akhirnya mengawin-ngawinkan, akhirnya ini satwa yang dilindungi yang mungkin bisa punah suatu saat nanti, tapi terselamatkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Irwan ya. Ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga tapi berizin. Izin, Iya. harus ada izinnya. Susah ya izinnya. Kalau izinnya sih nggak susah ya, cuman kan prosesnya agak panjang. Nah, ya Itu betul. panjang berarti emang gak selalu lama. Katanya nggak bakal kita, nggak ngomong juga kan. Tapi memang harus ikut prosedur ya. Iya. Kita lanjut ke yang lain. Nggak lama-lama amat lah, paling 7 tahun. Nggak bohong. Kemudian menyekolah SD. Sobat Satwa, tahu nggak kalian? Selain binturong yang ada di Indonesia, ada satu lagi binturong yang asli Filipina. Namanya Palawan Binturong atau Artistic Binturong Witei. Nah, satwa endemik Pulau Palawan Filipina ini mempunyai ciri-ciri yang mirip banget dengan binturong Borneo. Dengan warna dasar hitam dan ujungnya berwarna coklat. Kayak anjing. Doggy style. Doggy style. Doggy style tapi dipakai sama binturong. Foto ya, yuk. Nonton bokep. Bukan. Udah, pet monyet aja dah. Foto dulu. Nih. Jadi ini gimana Om kalau boleh tahu di-share ke Sobat Satwa nih kalau mau mengadopsi ini syaratnya ada nggak sih Om kalau dari Om sendiri? Jadi kalau dari Big Asia ya udah F2 itu biasanya nggak ada syarat-syarat khusus. Oke. Misalnya harus minta izin nggak? Nggak ya? Jadi udah langsung aja dibeli. Oke. Terus nanti biasanya kan perjalanan dari Semarang keluar kota ya, ke Jakarta atau kemana. Nah nanti paling ada surat jalan aja. Oke, ada surat jalan ya. Udah surat jalan sampai ke kota tujuan, dimatikan udah selesai. Mahal nggak sih Om? Iya. Pertanyaan paling tokcet. Beda nggak? Ya Gini ya, begitulah. Sumatera sama Jawa beda nggak harganya? Beda. Lebih- mahal yang Jawa. Kenapa? Soalnya Jawa kan orang kadang lebih suka yang warnanya abu-abu ya. Oh, oke. Cuman ya ada juga yang sukanya hitam. Oke. Kalau secara behavior ada perbedaannya nggak? Sama, kurang lebih sama. Sama ya behavior. Kalau dari liar lebih jinakan yang Sumatera, lebih gampang jinak yang Sumatera. Kalau dari liar ya. Iya. Cuman kalau udah lahiran penangkaran sama semua.
Oke, terus kalau misalkan ada yang tertarik nih Sobat Satwa yang mau adopt, bisa ngubungin kemana Om? Ke saya boleh. Boleh? Itu kemana? Pak, ada nomor telepon atau di Ada Instagram? nomor telepon aja. Instagram bisa Yang di mana? Binturong Indonesia Binturong. Indonesia.binturong Om ya, sudah Ya. follow. Kebetulan Binturong. itu bisa langsung di DM aja ya, kalau ada yang di situ. tertarik ya. Lihat Siap. masalah harga DM aja. Masalah harga langsung DM aja Sobat Satwa. Lucu banget. Aduh guys, jadi pengen adopt, tapi barusan gue sama Michaela kan, Bibi, kita ambil adopsi binturong yuk. Udah penuh rumahnya katanya. Tadi bilang, no way, not until we move to our dream house. Jadi gue punya PR ya guys, gue harus punya rumah yang besar dulu, baru diizinin nambah satwa lagi. Jadi gue harus nabung intinya. Sobat Satwa, nah sekian dulu ya episode bahas tuntas Arctic Binturong. Sampai ketemu di episode bahas tuntas lainnya. Salam lestari.